Tajus Salatin misalnya, ini salah satu risalahnya dari Imam Ghazali atau sarahnya, yang itu kemudian menjadi pandu tiap kesultanan di Indonesia ini. Makanya di Melayu, di Banjar, nanti di Buton, sampai di Jawa itu kesusastraannya hampir sama karena sama-sama Islam. Jadi ini kesamaan. Hasilnya apa adalah kesatuan sastra ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai bahasa Melayu Jawi. Jawi, Melayu itu dulu bukan ditulis Latin loh. Melayu itu ditulis kayak pegon itu loh Pak. Arab pegon. Kalau orang sana nyebutnya Arab Jawi. Nah Mas Faisal kemarin pameran pakai huruf itu. Cuma saya masih bingung itu kok semuanya dibikin wawu semuanya kalau ada bunyi apa itu dibikin wawu. Saya tahu kan. Nah kesatuan inilah yang kemudian mencipta bahasa Melayu kita yang akan menjadi bahasa lingua franca yang menyatukan Nusantara. Nah, padahal ngerti nggak bahasa Melayu ini bahasa Melayu yang ditulis dengan cara Arab. Bahasa Melayu itu adalah bahasa Islam terbesar waktu itu. Sehingga kalau Anda ngomong tentang nasionalisme kok tidak ngomong Islam, bullshit. Karena ini bahasanya ini ditulis dengan bahasa Arab. Ngerti ya? Baru nanti kolonialisme akan mengubah ini menjadi bahasa Latin. Belakangan itu. Nah, kesatuan ini kemudian serapannya bahasa Melayu ini, kemudian serapannya ada orang yang hitung leksikon serapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia kita, dulu bahasa Melayu, itu ya Allah, ada yang ngomong 60, ada yang ngomong 50, ada yang ngomong 40% serapan bahasa Indonesia. Ngeri. Saya itu pernah iseng-iseng Pak, nulis 2 halaman paper, itu pakai serapan bahasa Arab, dan berhasil. Dan serapan semua itu? Semua serapan semua. Alias bahasa Arab ini sudah bahkan menurut saya bukan hanya bahasa Arab, tapi istilah kunci di dalam Al-Quran, istilah pandangan dunia Al-Quran, itu seluruhnya sudah diserap di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda pengen berfilsafat dengan Al-Quran, itu sudah ada serapannya. Misalnya gini, apa wujud itu Pak? Wajada, itu orang Arab itu bingung. Apa maknanya wujud itu apa? Karena orang Indonesia nggak usah dimaknai, langsung aja serap sini jadi wujud, jadi wujud. Nah ada yang makanya serapan yang besar itu saya kasih contoh biar untuk ilustrasi. Misalnya adalah kata perlu itu dari apa? Perlu, perdu. Itu dari perdu. Dulu ridho itu di sini serap jadi kalau D itu jadi L. Misalnya duhur itu luhur. Ridho itu jadi rilo. Kalau R nanti kadang lilo. Terus misalnya Ramadan jadi ramelan. Gitu. Nah, perdu jadi perlu. Nah, gitu. Jadi kayak gitu sudah nggak dikenali. Misalnya kata selamat, ya salamat. Jangan kayak seolah-olah nama Jawa kan. Oh, serapan Arab kok. Jadi kalau kebudayaan Jawa itu intinya selamatan, berarti kebudayaan Jawa itu intinya Islam. Wong istilahnya selamatan, selamat, salam. Bukan dari manapun istilah itu. Jelas. Akhirnya kayak gitu ya. Misalnya saya kasih contoh lagi. Kata sadar dari bahasa apa? Kita sadar bahwa dari kata soder. Soder itu maknanya. Makanya dulu kalau istilah ngomong kesadaran itu kesadaran di dada saya. Bukan di sini. Kata nalar misalnya tadi kita bernalar dari kata apa? Nador. Afala yang durun, apakah Anda tidak bernalar? Nah, kira-kira gitu. Jadi ada banyak hal yang dulu sudah terserap,
dan itu kemudian membentuk, ini temuannya Prof. Syekh Nagib Alatas, bahasa Melayu adalah seluruh kata kunci pandangan dunia di dalam Islam itu telah terserap secara utuh di dalam bahasa lingua franca kita. Alias apa? Cara pandang orang Indonesia kalau memandang dengan bahasa Indonesia pasti tidak bisa keluar dari sistem pandangan dunia Islam. Nah, kira-kira gitu. Makanya kalau konsep nasionalisme itu pokoknya ini, pokok pemersatunya. Jadi proses integrasi yang disebarkan oleh para dai tadi, jaringan wali di tiap simpul tadi, kemudian membentuk satu kesatuan yang bisa dibayangkan, yang saya ingin menyebutnya sebagai namanya proto-nasionalisme. Jadi Islam itu sebenarnya yang mengelambari untuk pertama kalinya kesatuan Indonesia. Nanti kalau di abad-abad 20 baru orang bayangkan bekas negara jajahan. Kalau nggak ada proto-nasionalisme ini, bullshit, nggak bisa. Makanya ngomong nasionalisme kok tanpa Islam nggak bisa. Islam gimana? Apakah akan ada Indonesia jika tanpa Islam Indonesia? No, saya bisa tegas jawabnya. Kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang membedakan Islam di sini dengan sana? Satu, tadi, karena perspektifnya itu utuh, Islam itu harus lahir dan batin, ya ada syariatnya, tapi juga harus ada hakikatnya, ada makrifatnya, ada kearifannya, ada torikotnya, kira-kira gitu ya. Itu akhirnya rentang abad 16 sampai 17-18, Islam yang dikembangkan adalah bukan Islam model taklim. Karena memang belum ada cetak, Mas, waktu itu. Kertas belum ditemukan mesin cetak di dunia ini. Makanya sistem pendidikannya adalah mencetak kader-kader wali kecil, tanda petik, di tiap daerah. Makanya nanti kalau jenengan di tiap daerah pasti ketemu Ki Ageng Gribik, Sunan Geseng, Tembayat. Itu hasil didikan para wali yang dijadikan wali-wali kecil. Basis pengajaran Islamnya bukan mengajari mereka kitab fikih, enggak. Mereka dari tokoh-tokoh inilah yang akan menjadi teladan kearifan memandu masyarakatnya. Jadi mereka berislam orang dulu tuh enggak tanya dalil, ngapain? Apa-apa tanya ininya, sunannya, susuhunannya, atau dulu kan sunan. Nah, sunan-sunan ini yang dicetak-cetak inilah yang kemudian biasanya menempati daerah tertentu. Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Tembayat, Sunan apa. Jadi dialah yang disuhunkan, yang ditinggikan posisinya di sebuah daerah. Belakangan nanti pas zaman Mataram, karena gelar susunan itu sudah dipakai oleh raja, kemudian gelar ini kemudian diganti menjadi Ki Ageng, Ki Gede, dan Ki Yayi. Ki, makanya kata kiai itu nanti orang yang paling disepuhkan di sebuah wilayah. Orang-orang dulu itu masih gini, kebuhiran kiai ini sopo? Cepoko Jajar itu yang paling disepuhkan, yang paling mengetahui, yang paling arif di kelompok itu, yang diarifkan, yang dituakan. Nah, kira-kira gitu. Makanya kata kiai itu dari kata ki. Makanya di beberapa serat itu, misalnya kata kiai itu sering dipertukarkan dengan ki. Memang artinya sama, artinya orang tua. Jadi kiai itu apa? Orang yang dituakan. Kiai, orang yang dituangkan. Tapi orang yang dituakan itu apa? Enggak mesti umurnya sudah tua. Alias orang yang sudah keramat. Keramat itu apa? Karomah itu. Makanya nanti keris bisa disebut, kalau keramat ya disebut kiai. Kebo kalau keramat ya disebut kiai. Alias penandanya keramat. Jadi kiai apa? Nah, kiai adalah pelanjut tadi wali-wali kecil yang diciptakan oleh para wali songo itu, yang kemudian ke bawah akhirnya menjadi kiai yang memimpin sebuah wilayah. Makanya nanti para didikan anak turunnya
para sunan ini kemudian mereka menempati sebuah daerah-daerah tertentu dalam sebuah wilayah-wilayah tertentu dalam konteks masyarakatnya. Maksudnya apa? Kata dairah itu, daerah itu diserap dari kata dairah. Ini kayak jenengan kalau ikut torikoh itu di sini ada denah, denah jagat kecil di dalam diri. Ini untuk la, ini untuk Allah, itu untuk hu, itu namanya dairah. Nah, kalau kamu bisa menguasai jagat kecilmu, kamu akan bisa menguasai walayah. Karena kamu sudah menjadi wali. Makanya istilahnya wilayah.